saya yang berjudul Virtual Economies, Understanding Financial Transaction and True in Online Marketplace to Ethnography, guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Metode Penelitian dari Pak Dr. Suwito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Oke, langsung saja kita masuk pada subpoin yang pertama, yaitu Oke, kita masuk saja pada subpoin yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam era digital yang semakin maju, fenomena ekonomi virtual telah menjadi semakin penting dan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Pasar online telah berkembang menjadi ekosistem yang kompleks di mana individu dan entitas bisnis berpartisipasi dalam transaksi keuangan yang beragam. Di tengah perkembangan ini, pemahaman yang mendalam tentang transaksi keuangan dan tingkat kepercayaan di dalamnya menjadi krusial untuk memahami dinamika ekonomi virtual. Peneliti sebelumnya telah membahas berbagai aspek ekonomi virtual, namun masih terdapat kebutuhan akan penelitian yang mendalam untuk memahami perilaku transaksi keuangan dan dinamika kepercayaan di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti ini bertujuan untuk menjabatani kesenjangan pengetahuan tersebut dengan menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami budaya dan perilaku dalam konteks online. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini akan mengeksplorasi transaksi keuangan dan tingkat kepercayaan di dalam pasar online. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti reputasi platform, interaksi sosial, dan kualitas layanan mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam transaksi keuangan. Oke, kita masuk pada subpoin materi yang kedua, yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, bagaimana perilaku transaksi keuangan dalam ekonomi virtual, khususnya di dalam online marketplace. Yang kedua, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam transaksi keuangan di dalam pasar online. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara faktor-faktor seperti reputasi platform, interaksi sosial, dan kualitas layanan dengan tingkat kepercayaan dalam transaksi keuangan. Yang keempat, yaitu bagaimana pendekatan etnografi dapat digunakan untuk memahami dinamika transaksi keuangan dan kepercayaan di dalam ekonomi virtual. Oke, baik, kita masuk pada subpoin yang ketiga, yaitu tujuan penelitian, di mana di tujuan penelitian ini terbagi atas 6 poin. Yang pertama, memahami perilaku konsumen dalam ekonomi virtual. Nah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana konsumen berinteraksi dengan ekonomi virtual. Yang kedua, yaitu meningkatkan keamanan transaksi online, di mana dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam transaksi online, penelitian ini dapat membantu meningkatkan keamanan dalam ekosistem ekonomi virtual. Yang ketiga, yaitu informasi bagi pengembang platform dan bisnis online, di mana informasi bagi pengembang platform dan bisnis online, peneliti ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan platform dan bisnis online dalam merancang pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan yang keempat, yaitu menginformasi kebijakan regulasi. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pembuat kebijakan dalam mengatur ekonomi virtual. Yang kelima, yaitu membuka peluang penelitian lanjutan, di mana penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk penelitian lanjutan dalam bidang ekonomi virtual, etnografi, dan kepercayaan online. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu
peningkatan kesadaran publik tentang ekonomi virtual, di mana penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang pentingnya ekonomi virtual dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap perilaku konsumen dan kepercayaan online. Oke, baik, kita masuk pada subpoin yang keempat, yaitu bab 2 tinjauan pustaka, di mana di subpoin ini terbagi atas 4 bagian. Poin yang pertama yaitu perilaku transaksi keuangan dalam ekonomi virtual, di mana penelitian ini akan mengungkapkan berbagai pola perilaku dalam transaksi keuangan di dalam ekonomi virtual, termasuk preferensi pembayaran, frekuensi transaksi, dan jenis produk atau layanan yang paling diminati oleh pengguna. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku transaksi keuangan dalam ekonomi virtual mencakup berbagai tren yang menarik. Misalnya, terdapat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan metode pembayaran digital seperti dompet elektronik dan cryptocurrency yang menunjukkan penggeseran dari transaksi konvensional ke platform online. Selain itu, terdapat kecenderungan pengguna untuk melakukan pembelian secara impulsif atau dalam jumlah yang lebih kecil secara berulang kali, menggambarkan fleksibilitas dan kemudahan akses dalam ekonomi virtual. Oke, lanjutan dari daftar pustaka yang dimana subpoin B yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam transaksi keuangan di dalam pasar online, pengaruh reputasi platform. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam transaksi keuangan di pasar online adalah reputasi platform tersebut. Pengguna cenderung lebih percaya pada platform yang memiliki reputasi baik dalam hal keamanan dan kendalaan. Pengalaman pengguna sebelumnya, ulasan dari pengguna lain, dan kejelasan kebijakan transaksi juga dapat mempengaruhi persepsi pengguna terhadap reputasi platform. Oleh karena itu, pengelola platform online perlu memperhatikan upaya untuk membangun dan memelihara reputasi. Poin materi C yaitu hubungan antara faktor-faktor pengaruh dan tingkat kepercayaan reputasi platform dan tingkat kepercayaan. Terdapat korelasi yang signifikan antara reputasi platform dengan tingkat kepercayaan pengguna dalam melakukan transaksi keuangan di pasar online. Peneliti menunjukkan bahwa pengguna cenderung lebih percaya pada platform yang telah terbukti memberikan layanan yang berkualitas dan memiliki catatan yang baik dalam menangani masalah keamanan dan privasi, cenderung mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari pengguna. Oke, kita lanjut lagi untuk subpoin dari tinjauan materi daftar pustaka, yaitu poin yang terakhir, di mana D, pendekatan etnografi untuk memahami dinamika transaksi dan kepercayaan metode etnografi. Dalam konteks penelitian keuangan digital, penelitian ini akan menggunakan pendekatan etnografi sebagai metodologi utama untuk memahami dinamika transaksi keuangan dan kepercayaan dalam ekonomi virtual. Pendekatan ini melibatkan pengamatan, partisipasian, dan analisis konten dalam komunitas online terkait untuk menggali perilaku, preferensi, dan pola transaksi pengguna. Melalui pendekatan etnografi, penelitian ini akan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang cara pengguna
berinteraksi dalam lingkungan online, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap platform dan transaksi keuangan yang dilakukan. Oke, kita lanjut pada subpoin materi yang kelima, yaitu bab 3 metode penelitian, di mana di metode penelitian ini terbagi atas 6 poin. Poin yang pertama yaitu A, metode etnografi, di mana metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Etnografi merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mengadaptasi teknik etnografi tradisional ke dalam konteks online. Penelitian akan mengamati, menganalisis, dan memahami interaksi dan perilaku peserta dalam komunitas online terkait ekonomi virtual. Ini dapat mencangkup forum, diskusi atau platform perdagangan online atau media sosial yang relevan. Poin B yaitu observasi partisipatif. Peneliti mungkin juga akan terlibat dalam observasi partisipatif di dalam komunitas online yang dipilih. Ini melibatkan menjadi bagian dari komunitas tersebut, berinteraksi dengan anggotanya, dan memperoleh wawasan langsung tentang dinamika informasi serta norma-norma yang mengatur perilaku dalam ekonomi virtual. Oke, ini lanjutan materi dari metode penelitian, di mana poin C yaitu analisis konten. Data yang dikumpulkan dalam observasi dan interaksi online akan dianalisis menggunakan metode analisis konten. Ini melibatkan pengkodean dan analisis terhadap konten-konten yang ditemukan dalam komunitas online seperti postingan, komentar, ulasan produk, dan transaksi keuangan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan tren-tren yang muncul terkait dengan transaksi keuangan dan kepercayaan dalam ekonomi virtual. Subpoin B yaitu wawancara online. Selain mengamati dan menganalisis aktivitas online, peneliti juga dapat melakukan wawancara online dengan anggota komunitas yang relevan. Wawancara ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang motivasi, kebutuhan, dan persepsi individu terkait dengan transaksi keuangan dan kepercayaan dalam konteks ekonomi virtual. Ini lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu di mana poin E yaitu analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan dari etnografi, observasi partisipatif, dan wawancara yang akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Ini melibatkan pengorganisasian interpretasi dan pengembangan temuan-temuan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data kualitatif yang telah dikumpulkan. Poin F yaitu validasi dan triangulasi, di mana untuk memastikan kebahasan temuan peneliti akan menggunakan teknik validasi dan triangulasi. Ini melibatkan membandingkan temuan dari berbagai sumber data dan mengonfirmasi temuan dengan anggota komunitas atau ahli yang berpengalaman dalam ekonomi virtual. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mempresentasikan PPT saya untuk hari ini.
saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.